ingin menghormati leluhur, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa agar istilahnya tanaman-tanaman yang dulu kan sini kan istilahnya bukan bangunan seperti ini kan justru sawah dan lain sebagainya ya, itu tanamannya subur makmur lah. Selamat malam Sobat Seni, saya Bang Ibu di acara yang sama, yaitu Ekseni, Ekspedisi Sejarah Misteri, menguak misteri dan sejarah yang ada. Dan sebelumnya kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini, kita berada di Kota Madiun, tepatnya di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Kita akan mencoba meliput salah satu tokoh yang melegenda sekitaran abad 12 di era Mataram kuno. Dialah salah satu tokoh melegenda dan juga dipercaya masyarakat sebagai tokoh yang babat desa di Kelurahan Nambangan Lor. Seperti apa makamnya, kita akan menuju ke lokasi. Ikuti perjalanan kami. Sobat Semi, dan dimana pemirsa pun berada, kita bisa lihat perjalanan menuju makam kita adalah di pinggir jalan raya menuju, dan sebelah barat saya itu ada Bengawan Kali Madiun yang tembus ke arah sana, ke arah Ngawi juga bisa, ke arah Magetan juga bisa, dan kita berada di persis depannya pintu masuk makam. Kita bisa lihat bersama makam Ki Ageng Buduk. Nah, tokoh ini kita akan mencoba lihat seperti apa sosok tokoh Ki Ageng Buduk itu sendiri, sepak terjangnya gimana, dan apa aja yang kita bisa lihat dari sisi mistisnya atau sisi-sisi yang lain di area makam kita ini. Ayo coba kita masuk ke dalam. Sobat Seni, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani salah satu praktisi spiritual kita. Beliau sudah standby di sini. Mari kita hadirkan praktisi spiritual Ki Doni Pamungkas. Assalamualaikum Mas Edo ya. Gimana Mas Edo kabarnya sekarang? Alhamdulillah hari ini baik sekali, sehat. Saya ya, ini kali ini kita menguak apa Mas Edo ya? Kita akan menguak salah satu tokoh yang melegenda di Kota Madiun ini, adalah Ki Ageng Buduk. Ki Ageng Buduk yang berada di Nambangan Lor. Oke, ya sebelumnya saya tak menyapa dulu ya untuk saudara-saudara, yaitu sobat-sobat Ekseni yang ada di sana. Ya sebelumnya Assalamualaikum, jumpa di kesempatan malam hari ini. Ya lama saya tidak jumpa, mungkin ya sudah berapa lama ya, dan ini baru ketemu ya sama dengan Mas Edo yang berada di makamnya Ki Ageng Buduk ya, yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Dan untuk teman-teman yang ada di sana, ya kita doakan saja ya, agar kita nanti untuk saya dengan Mas Edo untuk menguak yang ada di sini, mudah-mudahan dari masyarakat yang belum tahu, mudah-mudahan tahu lewat YouTube kami. Dan bila ada kurangnya, bisa langsung chat di kolom komentar yang ada di YouTube ini.
Gitu Mas Edo ya? Iya betul sekali. Iya. Terus ini rencananya gimana Mas Edo ini? Benar kita sudah janji sama Jumbo. Ya. Terus hari ini nggak bisa. Oh begitu ya. Jadi sebelum nanti kita komunikasi lebih lanjut, saya akan berdoa dulu agar istilahnya apa yang kita tuju untuk sobat-sobat Xmi biar ada selamat ya. Oke, itu aja Mas Edo ya. Saya tak penghormatan dulu. Oke, terima kasih. Sebentar. Di samping ada makam Ki Ageng Buduk, kita juga bisa lihat di sini juga merupakan pemakaman umum bagi warga Kelurahan Lambangan Lot, Kecamatan Taunharjo, Kota Madiun. Di sini di samping ada makam Ki Ageng Buduk, kita bisa lihat makam ini juga ada makam keturunan Tionghoa, umat Islam, dan di sana juga ada makam yang beragama Nasrani. Di sini berarti makam umum sini makam untuk semua kalangan, entah itu beragama Islam, beragama Buddha, beragama Kristen, atau juga orang keturunan. Dan di samping timur atau tepatnya di tengah-tengah makam, kita bisa lihat itu ada pohon. Kalau saya lihat ini adalah pohon asem, diperkirakan umurnya sudah ratusan tahun. Kita bisa lihat bersama di sini pohonnya seperti ini. Dan Sobat Xmi, kita sudah lihat makamnya, aneka macam makamnya, juga bisa kita lihat pohonnya seperti apa. Kita akan menuju makam yang utama yang kita liput malam hari ini adalah makam Ki Ageng Buduk. Ayo kita langsung ke posisi makamnya. Ya, kita kesini aja. Dari sobat-sobat Xmi tahu ya makamnya beliau. Ya. Ini ya. Assalamualaikum, yang ya dari sini kita bisa ya. Nggak apa-apa, duduk aja ya. Ya ini ya, Bang Edo. Ya ini adalah makam beliau, yaitu Ki Ageng Buduk ya. Nah, dari batu nisannya itu asli dari batu. Ya betul. Ya itu dari era Mataram kuno, masuk atau masih keturunan kerajaan Pengging itu. Sebenarnya beliau di sini sering kali ya membantu warga yang ada di sini. Dengan Indonesia sudah melakukan dari tokoh yang mungkin bisa dijadikan tokoh yang seperti apa menurut Anda? Oh ya menurut versi saya, beliau adalah orang yaitu yang sakti, yang untuk bisa menyembuhkan orang yang satu punya penyakit, yang kedua gangguan gaib itu. Dan di sini beliau ya dulu tempat ini wingit banget ya. Akhirnya dengan beliau datang sendiri di sini, akhirnya jadi ya nggak wingit gitu loh, karena namanya babat itu mulai dari awal otomatis ya seperti itulah kisahnya. Jadi sering sebenarnya kalau dibilang tabib ya tabib gitu, dan beliau ya punya ilmu ilusi, jadi dia itu merubah dirinya yaitu sebagai sosok apapun bisa gitu. Dan saya kembali tokoh Ageng di samping yang Anda katakan tadi, dari katanya Ki Ageng, kayaknya saya merasa Ki Ageng sebuah sebutan dan merujuk ke sebuah iya betul. Itu kalau dari kata Buddha kan penyakit kulit
Ya, jadi beliaunya ke sini ya merubah dirinya, tadi yang saya katakan punya ilmu ilusi tadi ya, dia istilahnya seperti penyakit kulit agar tidak diketahui banyak orang, karena sebenarnya beliau adalah pangeran atau senopati. Oh gitu. Berarti untuk mengelabui para musuhnya juga seperti itu. Untuk menyamar gitu ya. Ya, nah, itu. Terus dari penyamaran tadi atau perjuangan tadi, ya ada kan aura sini yang biasa atau aja yang bisa Iya, sebenarnya ya dalam arti istilahnya kita lihat dari kaca gaib ya. Nah, hampir mayoritas orang-orang yang punya linwe itu punya penjaga. Kalau orang mengatakan kalau orang yang punya kesaktian atau punya linwe itu kucing. Tapi kalau kita melihat karena itu besar, itu bukan kucing, alias macan lah. Kucing besar ya, ini sebenarnya macan. Macan di sini ya seringkali ngulingi yaitu di daerah sini. Karena kenapa? Biasanya kan kalau di sini intinya ingin menjaga masyarakat yang ada di sini. Yang pertama. Yang kedua ular. Ya. Karena beliau juga punya ilmu atau kesaktian, dulunya ada banjir dan lain sebagainya ya. Dengan caranya gimana caranya dia itu menanggulangi untuk banjir tersebut tidak masuk ke daerah karena sebelah ini persis Bengawan ya itu ya, saktiannya beliau seperti itu. Makanya kalau setiap suro ya itu pasti ada namanya bersih desa. Pas waktu tadi kita survei bersama kan waktu yang minta itu tadi kan ada pas kebetulan pas di sini tadi ada acara atau ritual. Oh ya, ritual namanya orang yang punya hajat besar, entah itu anak atau mantu di sini tidak meninggalkan tradisi dari turun temurun. Artinya di daerah ini pas di pelataran itu ada semacam kediri bisa untuk menghormati leluhur biar acaranya lancar, tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dan juga fungsinya untuk menghormati leluhur di sini, bahwa di sini ada tokoh yang pernah menjabat di wilayah namanya Lor. Tokoh ini ya sebenarnya luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya jangan sampai orang ya meminta sesuatu yang kaitannya dengan meminta beliau lah intinya ya, itu beliaunya sebenarnya tidak suka ya. Karena kenapa? Mintalah pada Allah yang pertama. Yang kedua ya mungkin lewat lantaran sini hanya lantaran itu. Karena di sini punya istilahnya power. Kalau setiap orang punya linwe itu pasti punya power pada waktu kita berdoa lah. Dengan adanya power itu untuk doa itu cepat kita nyampe yang ada di atas gitu. Jadi janganlah meminta-minta di sini, intinya seperti itu. Tapi mintalah pada Allah boleh lewat lantaran tempat. Terus pesan yang kedua yaitu jagalah bersihan yang ada di sini, karena beliaunya senang bersih sebenarnya ya gitu Mas. Terima kasih informasinya. Baik, sebelah sini dan pemirsa di mereka kita tadi sudah tahu tokoh di akhir itu adalah tokoh yang lindungi pada masanya, yang bisa menyamar seperti apa saja yang dekat dengan namanya Kiai. Dan sebelum kita undur diri, jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Dan saya doakan banyak rezeki, kesehatan, lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat, dijauhkan dari bala, dan saya di Donor dan Pak itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.